Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas terkait jenis-jenis graf. Adapun dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Bang Rostami dengan NIM 1803842020039. Yang kedua ada Reonita Margiutami atau saya sendiri dengan NIM 1903842020043. Dan yang terakhir ada Muhammad Adareski dengan NIM 1903842020008. Di sini kami akan bahas terkait jenis-jenis graf pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Mirta Vera. Nah, adapun topik pembahasan pada kali ini yakni jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana, yang kedua ada graf nul, yang ketiga ada siklus graf, yang keempat ada graf lengkap, yang kelima ada subgraf, dan yang keenam ada graf teratur. Oke, kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Penulisan graf atau G disimbolkan dalam huruf G, buka kurung V dan E. Hal ini mengindikasikan bahwa V merupakan suatu himpunan tak kosong yang terdiri atas sekumpulan simpul, di mana simpul tersebut disimbolkan dengan V1, V2, sampai dengan Vn. Nah, di lain pihak juga, simbol E ini merepresentasikan himpunan sisi atau E yang menghubungkan sepasang simpul sisi-sisi, atau E ini dalam teori graf kita tuliskan dengan kurung Kurawal, yakni E1, E2, sampai dengan En. Nah, di sini ada 3 buah contoh graf. Kita bisa lihat graf-graf yang menggunakan notasi matematis. Kalau kita lihat kita fokuskan pada G1, ada 4 buah simpul, yakni 1, 2, 3, dan 4. Maka penulisannya seperti ini. Bagaimana sisinya? Kita lihat lagi di G1 bahwasanya ada 5 buah garis. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yakni garis yang menghubungkan titik 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4. Oke. Jadi, ketika kita ingin menuliskan sisi-sisi tersebut, kita dapat gunakan simbol seperti ini. Nah, ini. E ini berhubungan berarti 1 berhubungan dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 4, dan 3 dengan 4. Oke. Lanjut kita masuk kepada graf 2. Graf 2 ini terdapat 4 buah simpul juga, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Penulisannya juga sama seperti graf 1, yakni V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Lalu, bagaimana sih dengan sisi-sisinya? Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa macam sisi. Ada E1, E2, E3, E4, E5, dan E7. Jadi, pada graf kedua ini terdapat 7 buah sisi. Jika kita tuliskan secara matematis berarti 1 ini berhubungan dengan 2, menghubungkan 2. Jadi E1 bisa kita lihat menghubungkan 1 dan 2. E1, 1 dan 2, E2, 2 dan 3, E3, 1 dan 3, dan E4, 1 dan 3, dan seterusnya. Nah, ini E1 hingga E7.
Jadi, E2 ini menghubungkan antara 2 dan 3. Dan seterusnya. Sama saja, jika kita melihat E2 ini menghubungkan 3 dan 4, maka kita tulis secara matematis E7 sama dengan 3 dan 4. Jika kita perhatikan, simpul 1 dan 3 terdapat dua buah sisi E3 dan sisi E4. Jadi, representasinya secara matematis kita tuliskan E3 dan E4 sama menjadi sebanyak 2 kali. 1 dan 3, 1 dan 3. Nah, ini E3 dan E4 ini sama. 1 dan 3, 1 dan 3. Begitu juga untuk menyimpulkan E5 dan E6. E5 dan E6 juga begitu. Maka ia sama 3 dan 4, 3 dan 4 juga. Nah, sekarang kita masuk kepada E3. Maksudnya kita masuk kepada G3 atau multigraf. Graf G3 pada dasarnya memiliki pola yang mirip dengan E2. Nah, kita bisa perhatikan E3 dengan E2 ini hampir mirip, bukan? Di mana terdapat 4 buah simpul yang terhubung sekumpulan sisi. Yang mana membedakan antara G2 dan G3 ini yakni sisinya di E3 ini ada 8. Kalau E2 ini sampai E7, kalau G3 ini sampai 8. E8 ini menghubungkan simpul 3 dengan simpul 3 itu sendiri, sehingga terbentuk suatu lingkaran. Nah, ini terbentuk suatu lingkaran. Oleh karena itu, yang membedakan penulisannya itu G2 dengan G3. Nah, kalau G2 ini nggak ada lingkarannya, G3 ini ada lingkarannya. Karena titik awal dan titik akhirnya itu sama, sehingga kita bisa menyebutnya dengan lingkaran, dengan sisi gelang. Ya, kita bisa menyebutnya dengan sisi gelang. Pada graf juga ada yang namanya sisi ganda. Misalnya, pada graf 2 yang menghubungkan dua simpul lebih dari satu kali, yakni simpul 3 dan simpul 1 dan simpul 3. Pada E3, E4, E6, dan E7 yang menghubungkan yakni 3 dan 4 lebih dari 3 kali. Demikian yang dinamakan sisi ganda. Nah, ini merupakan sisi ganda karena ia berulang lebih dari satu kali. Untuk E3 dan E4 juga disebut sisi ganda. Berikut. Oke, sekarang kita masuk kepada variasi graf. Dalam teori graf terdapat beberapa variasi graf. Sebelumnya, graf 1 kita namakan dengan graf sederhana. Yang mana graf sederhana ini merupakan graf yang tidak mengandung sisi ganda maupun sisi gelang. Maksudnya, tidak ada yang double, tidak ada yang lebih dari satu kali simpul yang menghubungkan, dan tidak ada simpul yang bertemu dengan simpul itu sendiri. Pada graf 1, sebelumnya kita namakan sebagai graf ganda. Saya ulangi lagi. Pada graf 1, sebelumnya kita namakan sebagai graf ganda yang mengandung sisi ganda berikutnya. Dan graf 3 ini dinamakan sisi semu apabila graf tersebut mengandung sisi gelang. Begitu. Nah, kita masuk kepada jenis graf. Berdasarkan keberadaannya, sisi ganda dan gelang dalam suatu graf dapat digolongkan menjadi dua, yakni graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana ialah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Nah, ini merupakan graf sederhana. Sedangkan graf tak sederhana atau unsimple graph, yakni graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, dinamakan graf tak sederhana.
atau unsimple graph. Kita lihat di graf 1 dan graf 2, graf 3. G2 dan G1 pada sebelumnya merupakan contoh graf tak sederhana. Maaf, ini salah. Maksudnya ini graf ketiga. Adapun berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang isinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar sebelumnya adalah graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah sebagai graf berarah. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Tami. Kepada Bang Tami, dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya terkait graf siklus dan sirkuit akan dijelaskan oleh Bang Tami. Kepada Bang Tami, dipersilakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada materi graf 0, di mana graf 0 merupakan graf kosong, yang mana graf 0 merupakan himpunan sisi yang merupakan himpunan kosong, N kosong, atau graf di 5. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini, bahwasanya tidak ada garis-garis ataupun simpul yang terdapat pada gambar. Hanya terdapat titik-titik saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut kepada materi selanjutnya. Graf siklus atau sirkuit itu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, disebut sirkuit dan siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3. 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Selanjutnya graf lengkap. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis, n kali n kurang 1 per 2. Baik, selanjutnya kita masuki subgraf. Subgraf atau graf bagian, yang mana graf yang himpunan titik dan sisinya merupakan himpunan bagian dari graf yang lain, sehingga konsep subgraf sama dengan konsep himpunan bagian. Ya, kita misalkan di sini G sama dengan V E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1 dan E1 adalah subgraf dari G jika V1 kecil V dan E1 kecil sama dengan E. Komplement dari subgraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2, sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Selanjutnya graf teratur. Di sini graf teratur merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, sehingga disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R, dengan jumlah sisi pada graf teratur adalah NR kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.